Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Masih dengan Intel Core i7 generasi ke-11 atau Tiger Lake. Dan kali ini kita kedatangan laptop dari Lenovo. Seri apa itu? Ini dia laptopnya. Ini merupakan Lenovo IdeaPad Flex 5i yang menggunakan Intel Core i7 generasi ke-11 Tiger Lake dengan SKU 1165G7, 4 core 8 thread dan fabrikasinya 10 nanometer. Untuk disk clock-nya sendiri di 2,8 GHz hingga 4,7 GHz. Untuk RAM yang digunakan menggunakan 16 GB, DDR4 3200, storage-nya 512 GB NVMe PCIe dan tidak memiliki sama sekali discrete graphic card, alias dia menggunakan integrated dari Intel Iris Xe. Lenovo membandrol laptop ini di angka 15 juta, include garansi 2 tahun, accidental damage protection, dan Office Home and Student. Secara desain dan body masih sama persis seperti Lenovo IdeaPad Flex 5i di generasi sebelumnya, yaitu Intel Core i7 generasi ke-10. Untuk bahan yang digunakan di bagian punggung layar menggunakan metal atau aluminium, tapi di bagian pampres dan bagian bawahnya dia masih menggunakan plastik polikarbonat. Terdapat logo Lenovo Simple di bagian pojok kanan atas layar dan di bagian pojok kanan bawah di pampresnya. Untuk dimensinya pun masih sama persis di 32 dikali 21,7 dan ketebalannya di 1,79 cm. Dan untuk bobotnya sendiri tidak bisa dikatakan ringan untuk kelasan 14 in sekarang, yaitu di 1,65 kg. Dan rata-rata untuk laptop 14 in sekarang di 1,3 hingga 1,4 kg saja. Untuk bagian layarnya di ketiga sisinya dibuat tipis di bagian atas, kanan, dan kirinya. Tapi untuk bagian bawah dibuat sedikit lebih lebar. Di bagian atas bezel masih terdapat webcam dengan 30 frame per second dan resolusi HD. Serta terdapat pula privacy shutter khas Lenovo pada umumnya. Untuk layar yang digunakan menggunakan IPS panel dengan resolusi Full HD tapi hanya 45% NTSC, serta untuk tingkat kecerahannya hanya di 250 nits. Ini bukan layar yang terbaik yang pernah Lenovo miliki. Turun ke bagian keyboardnya, tidak ada hal yang perlu diperdebatkan dari keyboard Lenovo ini. Key travel dan jarak antar key yang pas, serta feedback clicking-nya juga sangat mantap. Dan kita atau saya sendiri tidak pernah kecewa dengan keyboard buatan dari Lenovo. Terdapat pula dua level pengaturan backlit dengan menekan tombol function dan spasi. Turun ke bagian bawahnya lagi terdapat fingerprint sensor untuk akses login dan mendukung Windows Hello kalian di bagian pojok kanan bawah. Dan touchpad-nya sendiri dia center terhadap spasi, serta dia tidak mengganggu sama sekali saat kita pakai mengetik dan sudah support Windows Precision Driver. Karena seri ini flex, artinya laptop ini bisa diputar 360 derajat dan paket pembeliannya kalian akan pasti mendapatkan stylus pen yang dapat kalian gunakan untuk desain 2 dimensi atau mungkin sekedar presentasi keren di depan klien, tapi sayangnya dia menyertakan pen holder yang harus diletakkan di bagian USB di mana port USB Type-A-nya sangat minim. Dan sekali lagi agak disayangkan di mana pada kompetitor yang menggunakan Tiger Lake selalu menggunakan konektivitas Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6, tapi di laptop ini dia masih menggunakan Wi-Fi AC dan Bluetooth 4.2. Dan jujur saja dengan konfigurasi seperti ini sangat jauh dengan standarisasi Evo. Untuk software pendukungnya juga masih sama, yaitu Lenovo Vantage. Kalian dapat atur performance, fan, kamera, serta baterainya. Dan satu lagi software pendukungnya yaitu Dolby Atmos Audio, di mana dengan software ini kalian dapat memaksimalkan kualitas audio kalian. Sekarang kita beralih ke bagian portnya. Untuk Lenovo menyamatkan dua buah port USB Type-A 3.1, SD card reader, dan power button. Di bagian kirinya terdapat DC-in, HDMI, USB Type-C 3.1, combo jack audio, dan Novo button. Langsung kita uji performance-nya, apakah Lenovo Intel Core i7 generasi 11 ini dapat mengalahkan Intel Core i7 di laptop atau brand yang lain.
Pengujian pertama kita menggunakan Crystal Disk Mark dan SSD-nya kita mendapatkan speed di 2361 untuk read-nya dan 1430 untuk write-nya. Lanjut ke simulasi desain untuk 2 dimensi, kalian tidak akan mengalami problem sama sekali dan sangat nyaman dengan stylus pen-nya. Lanjut ke rendering Premiere 2020 video 4K 1 menit K2K dan tanpa efek, kita mendapatkan waktu yang cukup cepat di 1 menit 46 detik. Lanjut ke pengujian rendering 3D-nya, software yang kita gunakan Blender 3D Modeling BMW. Untuk CPU rendernya kita mendapatkan waktu 9 menit 16 detik dan GPU rendernya di 11 menit 49 detik. Jujur saja ini waktu yang jauh dari kata memuaskan jika dibandingkan Intel Core i7 generasi 11 di brand kompetitor. Untuk pengujian sintetisnya di Cinebench R15 dan R20, untuk R15 kita mendapatkan skor di 715 CB dan R20 single core performance di 556 poin dan multicore-nya di 2019 poin. Kita lanjutkan looping 10 kali untuk kita lihat konsistensinya dan rata-rata di pengujian selanjutnya turun dan kita mendapatkan skor di 1792. Ini sekali lagi hasil yang kurang memuaskan jika dibandingkan kompetitor. Lanjut ke simulasi gamingnya 3D Mark Firestrike, kita mendapatkan skor yang cukup rendah di 2912 dan skor ini sangat wajar karena laptop ini tidak dibekali discrete graphic card. Untuk suhu rata-ratanya di 79 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke stress test di Firestrike, kita mendapatkan skor yang lumayan di 98,7%. Skor ini lolos uji stress test, tapi pada saat posisi load tinggi atau saat suhu panas, CPU-nya di-lock di 2,0 GHz saja. Berikut adalah beberapa percobaan gaming yang sudah kita lakukan. Game pertama Dota 2 dengan resolusi Full HD setting rata kanan atau full render, kita masih mendapatkan 35 hingga 40 frame per second. Kita lanjutkan ke settingan low seperti ini. Kita masih mendapatkan FPS yang cukup tinggi di 100 FPS hingga 110 frame per second. CSGO setting rata kanan atau full render atau high, kita mendapatkan FPS yang cukup kecil di 30 hingga 35 frame per second. Untuk setting low kita masih mendapatkan 50 hingga 60 frame per second. Jadi masih cukup playable kita mainkan di settingan seperti ini. Lanjut ke GTA 5 Full HD setting high, kita masih mendapatkan 30 frame per second. GTA 5 setting normal, kita masih mendapatkan 40 frame per second hingga 45 frame per second. Jika kalian main game seperti ini, kalian tidak akan merasakan panas yang sangat tinggi di bagian pampresnya, hanya sedikit rasa hangat di bagian pojok kanan atas pampres seperti ini. Kita juga uji baterainya menggunakan PC Mark 10 dengan simulasi pekerjaan kantoran, tanpa terkoneksi Wi-Fi, dan setting brightness 50% serta performance balance, kita mendapatkan waktu yang cukup lama di 10 jam 9 menit. Ini adalah hardware dari Lenovo Flex 5i. Terdapat satu buah heat pipe yang tidak terlalu besar dan satu buah fan yang sangat besar. Untuk exhaust-nya sendiri berjumlah 1 dan di bawah heat pipe terdapat SSD dengan ukuran 2242 dan kapasitas 512 GB. Di bawah SSD terdapat Wi-Fi AC dan Bluetooth 4.2. Untuk kapasitas baterainya sendiri di 4455 dengan 51 Wh. Secara keseluruhan tidak ada yang bisa di-upgrade dari hardware-nya kecuali SSD-nya. Kalian harus lepas 512 GB dan pasang yang lebih besar. Sepertinya Lenovo tidak menyasar kalangan entusias gamer atau desain 3 dimensi untuk Lenovo Flex 5i generasi 11 ini, tapi lebih ke desainer 2 dimensi atau para profesional yang membutuhkan feel laptop yang nyaman serta daya tahan baterai yang awet. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8, untuk fitur Lenovo Vantage segala macamnya kita berikan skor 8, untuk performance kalau kita lihat dari harga kita berikan skor 7. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.